Halo dan selamat datang sahabatku yang terkasih. Mari kita mulai dengan sebuah gambaran yang penuh makna. Bayangkan seekor burung kolibri. Biasanya terlihat melayang lembut di depan pengumpan kecil, tetapi kali ini ia menyerbu bunga matahari raksasa. Setiap kelopak bunga berhamburan seperti konfeti emas yang beterbangan di udara, menciptakan pemandangan yang memukau. Energi itulah yang kita salurkan hari ini. Energi yang tak mengenal batas, penuh warna, dan benar-benar tak terhentikan. Namun ini bukanlah tentang bisikan lembut atau langkah-langkah kecil menuju perbaikan diri. Ini adalah tentang menyalakan api yang membara di dalam jiwa, api yang mampu mengubah segalanya. Bersama, kita akan menghidupkan kembali semangat yang mungkin sempat pudar dan membangun sesuatu yang luar biasa. Jadi, tetaplah bersamaku dalam perjalanan ini, karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang mendalam dan kebahagiaan sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukunganmu terhadap perjalanan ini. Selain itu, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan sekadar simbol, tetapi sebuah representasi dari kekuatan spiritual yang mengalir di antara kita. Dengan menuliskannya, kamu menunjukkan bahwa kamu merasakan energi positif dan keberkahan yang tengah kita ciptakan bersama. Mari kita terus melangkah dengan keyakinan bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari rencana ilahi yang indah. Dengan hati penuh harapan dan semangat yang menyala, kita akan menemukan jalan menuju kebaikan, pertumbuhan, dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini adalah momenmu untuk bersinar, sahabatku. Jadi, jangan ragu untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan luar biasa ini. Bab 1. Kamu adalah mahakarya yang hidup. Kamu bukan sekadar potret statis yang dibekukan oleh waktu. Tidak, kamu adalah mahakarya yang hidup, bernapas, dan terus berkembang. Sebuah permadani yang terus ditenun, lapis demi lapis, dengan benang pengalaman, emosi, pertumbuhan, dan perubahan. Pikirkan seperti ini. Setiap hari, saat matahari terbit dan tenggelam, sebuah benang berkilauan baru ditambahkan ke dalam kisahmu. Kadang-kadang itu berwarna emas, mencerminkan kebahagiaan, kesuksesan, atau cinta. Di lain waktu itu berwarna nila yang dalam, melambangkan tantangan, refleksi, dan ketahanan. Sesekali ada semburat neon merah muda, sebuah momen kebahagiaan, warna atau kejernihan mendadak. Keindahan hidupmu adalah bahwa ia selalu berkembang. Kamu mungkin merasa terjebak, terpaku pada simpul yang ketat di kain itu, ketidaksempurnaannya menarik perhatianmu. Tetapi simpul itu adalah bagian dari pola yang jauh lebih besar. Mundurlah sejenak dan lihat gambaran besarnya. Lihatlah bagaimana warna-warna itu berpadu. Bagaimana desain itu terungkap dengan kompleksitas dan keanggunan. Simpul itu menambahkan tekstur, kedalaman, dan elemen unik pada karya seni hidupmu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menambahkan lapisan baru pada mahakarya yang sedang dibangun ini. Tidak ada satupun pengalaman, baik itu kegembiraan atau kesedihan, yang terbuang begitu saja. Semua itu menyatu untuk menciptakan bentuk yang lebih baik, lebih kuat, lebih penuh warna. Bayangkan jika setiap perasaan yang kamu rasakan adalah sehelai benang yang ditenun dengan penuh perhatian ke dalam desain besar hidupmu. Kamu tidak hanya menjadi siapa dirimu sekarang, tetapi juga siapa dirimu akan datang. Setiap peristiwa, setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah bagian dari pola yang lebih besar. Ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan melihat perjalanan yang panjang dan penuh warna. Sebuah perjalanan yang menuntunmu ke tempat yang kamu tuju, meskipun terkadang jalannya tidak terlihat jelas. Kamu mungkin merasa terkadang seperti potongan puzzle yang terpisah, seolah tidak ada kaitan antara satu pengalaman dengan yang lainnya. Namun, jika kamu memberi dirimu ruang untuk merenung dan melihat gambaran besarnya, kamu akan mulai melihat bagaimana potongan-potongan itu bersatu, membentuk sebuah pola yang indah dan penuh makna. Setiap benang, meskipun terlihat sederhana, adalah bagian penting dari desain keseluruhan. Setiap pengalaman,
baik itu saat kamu merayakan pencapaian atau menghadapi kesulitan, adalah elemen yang menambah kedalaman pada perjalananmu. Cobalah untuk tidak terlalu fokus pada ketidaksempurnaan atau simpul yang tampak mengganggu. Ingatlah bahwa setiap simpul memiliki tujuan, dan setiap ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Ketika kamu merasa terjebak dalam kesulitan atau rintangan, ingatlah bahwa itu hanya satu bagian kecil dari perjalanan panjangmu. Seperti seorang seniman yang menambahkan lapisan cat dengan penuh perhatian, hidupmu terus berkembang, lapis demi lapis, membentuk sebuah karya seni yang unik dan tak ternilai. Penting untuk mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menambahkan sesuatu yang berharga ke dalam kisah hidupmu. Setiap pagi adalah halaman kosong yang siap diisi dengan pengalaman baru. Ketika kamu bangun, kamu diberi kesempatan untuk menulis cerita baru, untuk menenun benang-benang baru ke dalam kain hidupmu. Mungkin hari ini kamu akan menghadapi tantangan, atau mungkin kamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, apapun yang terjadi, setiap momen itu adalah bagian dari perjalananmu yang lebih besar. Tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika hidup memberi kamu rintangan, itu bukan tanda bahwa kamu telah gagal. Sebaliknya, itu adalah peluang untuk menguji ketahananmu, untuk menguatkan dirimu, dan untuk menambahkan lapisan baru yang lebih kaya pada karya hidupmu. Seperti seniman yang menciptakan karya seni, terkadang bagian terbaik dari proses adalah melalui kesulitan dan kegagalan. Itu adalah saat-saat ketika kamu menemukan kekuatanmu yang sejati, dan dari situlah muncul keindahan yang tak terduga. Setiap kali kamu merasa gagal, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses kreatif hidupmu. Seperti seniman yang melihat lukisannya penuh dengan goresan dan coretan, tetapi kemudian menyadari bahwa setiap garis itu adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, kamu juga akan melihat bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, berkontribusi pada perjalananmu. Kamu sedang menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar diri kamu saat ini. Kamu sedang menciptakan dirimu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh warna. Lihatlah hidupmu seperti sebuah buku yang sedang ditulis. Setiap bab, setiap halaman, memiliki peranannya sendiri dalam cerita yang lebih besar. Beberapa bab mungkin penuh dengan kegembiraan, sementara yang lain penuh dengan kesedihan. Namun, semuanya memiliki tujuan. Ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan melihat bagaimana setiap bab itu membentuk kisah yang indah, yang tidak bisa ditulis tanpa semua bagian yang berbeda. Hidupmu adalah kisah yang sedang ditulis, dan setiap keputusan yang kamu buat adalah pena yang menulisnya. Hidupmu adalah sebuah karya seni yang terus berkembang. Kamu bukan sekadar penonton dalam cerita ini. Kamu adalah seniman, pencipta, dan pengarah utama dalam kisah hidupmu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menambahkan lapisan warna, tekstur, dan kedalaman. Jangan takut untuk mengeksplorasi, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk merangkul setiap momen dalam hidupmu. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan menuju menjadi mahakarya yang sempurna. Sebuah mahakarya yang hanya bisa kamu ciptakan sendiri. Kamu mungkin tidak selalu melihat gambaran besarnya sekarang, tetapi percayalah bahwa setiap pengalaman, setiap tantangan, dan setiap kemenangan membentuk sebuah karya seni yang luar biasa. Pada akhirnya, ketika kamu melihat kembali, kamu akan melihat bagaimana semua benang itu terjalin bersama, membentuk sebuah desain yang lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu adalah mahakarya yang hidup, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menambahkannya ke dalam karya agung yang sedang kamu ciptakan. Bab 2. Melihat gambaran besar. Seringkali dalam kehidupan ini, kita terjebak dalam ketidaksempurnaan. Kita terlalu fokus pada satu titik, satu detail, atau satu benang yang terasa salah, yang mengaburkan pandangan kita terhadap gambaran besar yang sebenarnya ada di depan mata. Mungkin ada saat-saat ketika kamu merasa terperangkap dalam satu kegagalan, kesalahan, atau ketidaksesuaian yang sepertinya tidak dapat diubah. Namun jika kita hanya melihat ke dalam satu benang yang tersesat, kita mungkin akan melewatkan keindahan yang lebih besar.
yang semesta coba tunjukkan kepada kita. Pernahkah kamu mendengar tentang gagasan bahwa setiap pengalaman, setiap kejadian dalam hidupmu tidak terjadi begitu saja? Bahwa segala sesuatu, bahkan yang tampaknya sebagai kesalahan atau kegagalan, adalah bagian dari desain hidupmu yang lebih besar? Itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian integral dari perjalanan spiritualmu, bagian dari cara semesta mengarahkanmu ke tujuan yang lebih tinggi. Mungkin kamu hanya perlu sedikit mundur dan melihat keseluruhan permadanimu, bukannya terpaku pada satu benang yang tampak cacat. Melihat gambaran besar adalah tentang memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih dalam terhadap kehidupan. Ini adalah tentang mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang kita anggap baik maupun buruk, adalah bagian dari sebuah desain yang lebih besar. Seperti seorang seniman yang menggambar sebuah lukisan, terkadang kita hanya bisa melihat satu bagian dari kanvas. Namun, jika kita mundur sedikit, kita bisa melihat keseluruhan karya seni, dengan setiap goresan yang memiliki tempatnya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan kita. Semesta selalu berusaha untuk mengirimkan pesan kepada kita, seringkali melalui peristiwa yang tidak kita harapkan. Setiap tantangan, kesulitan, atau perubahan dalam hidup adalah bagian dari pesan tersebut. Namun kita seringkali begitu terfokus pada hal-hal yang tampak salah, yang menyebabkan kita gagal melihat gambaran besar. Kita bisa terlalu terpaku pada satu masalah, seakan-akan itu adalah pusat dari segalanya. Padahal mungkin itu hanya satu bagian kecil dari cerita yang lebih besar yang sedang diceritakan oleh semesta. Dalam hidup, kita seringkali menganggap bahwa segala sesuatu harus sempurna agar kita merasa puas. Kita menginginkan kontrol penuh atas hasil, dan saat ada ketidaksesuaian, kita merasa kecewa atau bahkan marah. Namun, jika kita bisa melepaskan ketergantungan kita pada kesempurnaan dan menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses, kita akan mulai melihat bahwa hidup kita lebih dari sekadar satu kesalahan atau kegagalan. Ketidaksempurnaan bukanlah musuh kita. Itu adalah bagian dari keindahan yang lebih besar yang sedang dibentuk. Semesta tidak hanya menciptakan hal-hal yang sempurna. Setiap momen, setiap kejadian baik atau buruk memiliki makna yang mendalam. Ketika kita hanya melihat ke satu titik dan berfokus pada apa yang salah, kita kehilangan kesempatan untuk melihat seluruh gambaran yang lebih besar, yang mungkin jauh lebih indah dan penuh makna. Sama seperti sebuah lukisan yang tampaknya kacau jika dilihat dari jarak dekat, tetapi menjadi karya seni yang menakjubkan ketika dilihat dari jarak jauh. Seringkali, kita merasa terjebak dalam pola pikir kita sendiri. Kita melihat dunia dengan cara yang terbatas, berfokus pada masalah atau kekurangan yang kita alami. Namun, jika kita memberi diri kita izin untuk mundur dan melihat dari perspektif yang lebih luas, kita bisa menemukan keajaiban yang tersembunyi di sekitar kita. Menciptakan ruang untuk perspektif baru berarti membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar yang mungkin belum kita pertimbangkan. Semesta seringkali mengirimkan pesan melalui cara yang tidak terduga. Mungkin kamu merasa bahwa hidupmu sedang berjalan di tempat atau bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Namun, apa yang mungkin tampak sebagai jalan buntu bisa jadi merupakan persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang dapat dipelajari. Dalam setiap kegagalan, ada kesempatan untuk tumbuh. Ketika kita berhenti fokus pada ketidaksempurnaan dan mulai melihat gambaran besar, kita bisa merasakan kekuatan dari perjalanan kita. Penting untuk mengingat bahwa setiap langkah dalam hidup kita, bahkan yang terasa menyakitkan atau sulit, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Semesta tidak selalu memberikan kita jawaban yang kita harapkan, tetapi ia memberikan kita pengalaman yang membentuk kita menjadi siapa kita seharusnya menjadi. Jika kita dapat menerima bahwa setiap bagian dari perjalanan kita, baik yang mudah maupun yang penuh tantangan, adalah bagian dari tujuan kita yang lebih besar, kita akan lebih mudah menerima diri kita sendiri dan perjalanan hidup kita. Tidak ada pengalaman yang sia-sia. Setiap detik, setiap pertemuan, setiap keputusan, bahkan yang tampaknya tidak relevan, semuanya memiliki peran dalam menciptakan gambaran besar.
Menerima proses ini adalah tentang membiarkan diri kita mengalami hidup sepenuhnya, tanpa takut atau menolak apa yang datang. Kita harus percaya bahwa semesta tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan meskipun kita mungkin tidak selalu memahami tujuan dari setiap peristiwa, kita harus mempercayai bahwa semuanya ada untuk alasan yang lebih besar. Pesan semesta seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Terkadang, ia datang melalui kesulitan, kegagalan, atau ketidaksempurnaan yang kita alami. Namun, jika kita bisa melihat gambaran besar, kita akan mulai memahami bahwa setiap bagian dari hidup kita memiliki makna yang lebih dalam. Ketika kita mundur dan melihat seluruh kanvas, kita akan menyadari bahwa setiap goresan, baik atau buruk, berkontribusi pada keindahan keseluruhan. Menerima bahwa kita adalah bagian dari desain yang lebih besar dan mempercayai bahwa setiap pengalaman, bahkan yang tampaknya salah, adalah bagian dari perjalanan kita menuju tujuan yang lebih tinggi, adalah kunci untuk hidup dengan lebih damai dan penuh makna. Jadi, berhentilah fokus pada satu benang yang tampaknya rusak. Lihatlah keseluruhan permadanimu, dan kamu akan melihat betapa indahnya hidup ini, meskipun tidak selalu sempurna. Bab 3. Seni untuk hadir di saat ini. Kamu adalah seseorang yang selalu berusaha untuk lebih, yang terus mencari petualangan besar berikutnya atau pencapaian baru. Ada dorongan yang tak terbantahkan dalam dirimu, sebuah kekuatan yang mendorongmu maju menuju tujuan baru, puncak baru, untuk ditaklukkan. Ambisi ini adalah hal yang indah, tetapi juga membawa tantangan yang lembut, seni untuk hadir di saat ini. Sebagai individu yang berambisi, kamu mungkin sering merasa seolah-olah dunia ini adalah panggung besar yang penuh dengan kesempatan dan tujuan yang menunggu untuk dicapai. Mungkin kamu memiliki impian besar yang terus menggerakkan langkahmu ke depan, mengarahkannya ke tujuan yang lebih tinggi, dan membentuk hidupmu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Dorongan ini memberikan energi yang tak ada habisnya, seakan-akan kamu adalah seseorang yang tak pernah berhenti berlari, berusaha untuk mencapai lebih, dan menaklukkan dunia di sekitarmu. Namun seperti halnya mesin yang berjalan tanpa henti, ada kalanya kamu perlu berhenti sejenak untuk merasakan hidup itu sendiri. Bayangkan dirimu sebagai kereta berkecepatan tinggi, selalu bergerak, selalu menuju stasiun berikutnya. Tetapi seperti halnya kereta itu, terkadang kamu perlu berhenti. Terkadang kamu perlu masuk ke sebuah stasiun untuk sesaat melihat pemandangan pegunungan yang menakjubkan dan menghirup udara segar. Keberadaanmu di sini dan sekarang menjadi hal yang sangat penting. Disitulah letak kehidupan yang sebenarnya. Menghargai saat ini bukan berarti berhenti berambisi atau menyerah pada pencapaian. Sebaliknya, ini adalah tentang memperkaya perjalananmu, tentang menikmati setiap momen yang ada di sepanjang jalan menuju tujuanmu. Tidak ada yang salah dengan terus berusaha lebih baik, tetapi dalam prosesnya, kamu harus ingat untuk hidup di saat ini. Begitu banyak orang yang terlalu terfokus pada tujuan akhir, bahwa mereka lupa untuk merasakan setiap langkah yang mereka ambil. Mereka melupakan pentingnya setiap detik yang berlalu, setiap pengalaman yang membentuk mereka menjadi siapa mereka sekarang. Sama halnya dengan seorang pematung yang begitu terobsesi dengan bentuk akhirnya, sehingga mereka lupa mengagumi tekstur tanah liat. Cara tangan mereka membentuknya menjadi sesuatu yang indah. Pematung yang baik tahu bahwa karya mereka bukan hanya tentang patung yang akhirnya terbentuk, tetapi juga tentang proses penciptaan itu sendiri. Begitu juga dengan hidupmu. Setiap langkah, setiap detik, adalah bagian dari proses penciptaan yang lebih besar. Jangan hanya terfokus pada tujuan akhir yang jauh di depan. Jika kamu terus hanya melihat ke depan, kamu akan melewatkan keindahan perjalanan itu sendiri. Ini bukan berarti kamu harus meredam ambisimu. Justru, ambisi dan hasrat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar bisa menjadi kekuatan yang mendorongmu untuk berkembang. Namun, kamu harus belajar untuk menyeimbangkan antara mengejar tujuan dan menikmati momen-momen yang membentuk hidupmu. Saat kamu benar-benar hadir dalam setiap detik hidupmu, kamu akan menemukan kekuatan yang lebih besar dalam dirimu. Kekuatan untuk menikmati proses, untuk merasakan kebahagiaan dalam setiap pencapaian kecil,
dan untuk merayakan setiap langkah yang membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Momen-momen ini, momen ketika kamu berhenti sejenak untuk meresapi hidup, adalah bagian dari perjalanan yang tidak dapat digantikan dengan pencapaian apapun. Ini adalah tentang menikmati hidup yang sedang berlangsung, menghargai setiap detik, dan memahami bahwa hidupmu adalah sebuah karya seni yang sedang dibentuk. Seperti seorang pematung yang membentuk tanah liat dengan hati-hati dan penuh perhatian, kamu juga membentuk hidupmu dengan setiap keputusan dan langkah yang kamu ambil. Rangkulah saat ini, karena disinilah kekuatanmu berada. Setiap benang yang kamu tambahkan ke permadanimu, setiap momen yang kamu jalani, adalah bagian dari mahakarya hidupmu yang terus terungkap. Jangan biarkan hidupmu hanya menjadi serangkaian pencapaian yang terlewat begitu saja. Sebaliknya, jadikan setiap langkah sebagai bagian dari perjalanan yang indah. Ketika kamu benar-benar hadir dalam saat ini, kamu akan menyadari bahwa hidupmu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar tujuan. Hidupmu adalah sebuah karya seni yang sedang berkembang, yang memiliki keindahan di setiap momen. Saat kamu mulai memperhatikan dan merayakan setiap langkah, kamu akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih kaya dan lebih memuaskan daripada yang pernah kamu bayangkan. Setiap momen adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan menikmati keindahan yang ada di sekitar kita. Ini adalah seni yang bisa kamu kuasai, seni untuk hadir di saat ini, untuk sepenuhnya terlibat dalam hidupmu, dan untuk menghargai setiap detik yang diberikan kepadamu. Keindahan hidup bukan hanya terletak pada pencapaian besar yang kamu raih, tetapi juga pada kemampuan untuk merasakan keindahan yang ada di setiap detik perjalanan. Seringkali kita terfokus pada tujuan akhir dan pencapaian besar yang ingin kita raih, sehingga kita melupakan pentingnya menikmati setiap langkah yang kita ambil. Padahal, saat kita benar-benar hadir dalam momen saat ini, kita akan menyadari bahwa kehidupan itu sendiri adalah tujuan. Setiap detik yang kita jalani adalah hadiah yang luar biasa, penuh dengan pelajaran, keindahan, dan pengalaman yang berharga. Ketika kita bisa hadir sepenuhnya dalam saat ini, kita akan merasakan kedalaman hidup yang lebih nyata. Setiap momen, sekecil apapun, menjadi lebih berarti. Keindahan hidup tidak hanya datang dari pencapaian atau hasil akhir, tetapi juga dari proses yang kita jalani untuk mencapainya. Dalam perjalanan hidup, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari cerita yang lebih besar, yang membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Itulah mengapa penting untuk berhenti sejenak dan menikmati perjalananmu. Jangan terburu-buru mencapai tujuan tanpa menghargai perjalanan itu sendiri, karena disitulah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Seni untuk hadir di saat ini adalah tentang menyelaraskan ambisimu dengan kemampuan untuk menikmati perjalanan itu sendiri. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mencapai lebih, untuk mendapatkan lebih, tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah tentang keseimbangan. Tidak perlu memilih antara mencapai tujuan atau menikmati hidup, karena keduanya bisa berjalan seiringan. Ketika kita bisa hidup sepenuhnya dalam saat ini, kita akan menemukan bahwa tujuan kita bukanlah satu-satunya hal yang penting. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani proses tersebut, bagaimana kita merasakan setiap pengalaman yang datang, dan bagaimana kita menghargai setiap momen yang ada di sepanjang perjalanan. Dengan menghadirkan diri sepenuhnya di saat ini, kita memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh, belajar, dan merasakan kehidupan dengan lebih mendalam. Proses menuju tujuan, pengalaman yang kita jalani, dan momen-momen yang kita alami sepanjang perjalanan adalah hal-hal yang tidak bisa diukur dengan pencapaian semata. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang tak ternilai harganya, yang memberi warna pada hidup kita. Jadi, mari kita berusaha untuk hadir dalam setiap detik yang kita jalani, untuk merasakan setiap langkah dengan penuh kesadaran dan penghargaan. Hidup ini bukan hanya tentang tujuan akhir yang kita kejar, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai perjalanan yang membawa kita ke sana. Ketika kita bisa menikmati setiap momen, kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih sejati dan mendalam. Maka, berhentilah sejenak, nikmati perjalananmu, dan biarkan setiap langkahmu menjadi bagian dari cerita indah yang sedang kamu buat. Bab 4.
Gema keaslian. Ada sesuatu yang sangat magnetis tentang keaslian. Ini adalah kualitas yang memancar dari dalam diri seseorang, seperti energi yang tidak bisa dipalsukan, ditiru, atau dicuri. Keaslian bukan hanya tentang menjadi diri sendiri. Itu adalah resonansi murni. Sebuah getaran yang keluar dari dalam hati dan jiwa kita, yang begitu kuat dan jujur sehingga orang lain bisa merasakannya. Seperti nada dari garpu tala yang sempurna, tajam, sejati dan tak tertandingi, keaslian memiliki kekuatan untuk menggetarkan hati orang lain dan memengaruhi dunia di sekitarnya. Frekuensi ini, itu milikmu. Itu adalah getaran yang hanya bisa dihasilkan oleh dirimu sendiri. Kamu memiliki resonansi yang unik, sebuah kekuatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu, yang menarik mereka dan memikat mereka untuk mendekat. Keaslianmu memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti magnet yang menarik perhatian, namun bukan untuk diperebutkan atau dimiliki oleh siapapun. Ini adalah energi yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Ini adalah bagian dari siapa dirimu pada tingkat yang paling dalam, sesuatu yang tumbuh bersama dengan setiap langkah yang kamu ambil menuju pemahaman diri dan penerimaan penuh terhadap siapa dirimu sebenarnya. Pada suatu saat, tiruan dari keaslianmu mungkin muncul di hadapanmu. Kamu mungkin merasa terkejut atau bahkan merasa dilanggar, seolah-olah seseorang telah mencuri sebagian dari dirimu, meniru cara berbicaramu, gaya hidupmu, atau bahkan pemikiranmu. Kamu mungkin merasa seperti ruang pribadimu telah dilanggar, dan ini bisa sangat mengganggu. Tetapi inilah plot twist-nya. Tiruan bukanlah sebuah ancaman. Itu adalah sebuah sanjungan. Itu adalah tanda bahwa kekuatanmu telah diakui. Itu adalah bukti bahwa kamu adalah sumber inspirasi. Kekuatan yang tak terbantahkan yang membuat orang lain tergerak untuk menirumu. Keaslianmu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat kuat, sehingga bahkan orang lain yang tidak sepenuhnya mengerti akan merasakannya. Ketika seseorang mencoba meniru dirimu, itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang membakar hati dan memicu perubahan. Ini adalah sebuah pengakuan yang halus, sebuah high five, kosmik dari alam semesta, yang mengingatkanmu bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, jalan yang membawamu menuju pertumbuhan pribadi dan pemberdayaan diri yang lebih besar. Kamu bisa membayangkan dirimu seperti sebuah mutiara, langka yang bersinar di lautan luas. Keindahanmu, kekuatanmu, dan kebenaranmu tidak akan berkurang hanya karena ada mutiara imitasi yang mencoba bersinar dengan cara yang sama. Sebaliknya, keberadaan mutiara imitasi itu justru menyoroti betapa berharganya mutiara asli. Keaslianmu adalah harta terbesarmu, bentuk magis paling kuat yang kamu miliki. Itu adalah sesuatu yang membedakanmu dari orang lain, sesuatu yang membuatmu tak terlupakan, sesuatu yang akan dikenang oleh orang-orang yang kamu temui sepanjang hidupmu. Jadi, daripada merasa terancam oleh gema keaslianmu yang terlihat pada orang lain, anggaplah itu sebagai pengingat atas kecemerlanganmu sendiri. Anggaplah itu sebagai sebuah bukti bahwa kamu telah menemukan jalurmu yang benar, bahwa kamu telah memutuskan untuk menjadi diri sendiri, tanpa kompromi. Rayakanlah keberadaanmu sebagai orisinal, sebuah kekuatan alam yang tak ada duanya. Ini adalah tentang menyadari, jauh di dalam dirimu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjadi dirimu. Tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada. Kamu adalah satu-satunya. Keaslian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah atau tanpa perjuangan. Itu adalah perjalanan panjang yang melibatkan banyak penemuan diri dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita. Untuk menjadi otentik, kita harus siap untuk melepaskan ekspektasi orang lain, melepaskan peran yang kita pakai untuk menyenangkan orang, dan berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang kita tidak. Keaslian membutuhkan keteguhan hati, kepercayaan diri, dan keberanian untuk berdiri teguh dalam siapa kita sebenarnya, tanpa rasa takut akan penilaian atau penolakan. Ketika kita merangkul keaslian kita mengirimkan gelombang energi yang memancarkan ke dunia di sekitar kita, menarik mereka yang benar-benar menghargai kita untuk menjadi bagian dari perjalanan kita.
Keaslian adalah tentang mengakui dan merayakan keunikanmu. Ini bukan tentang mencoba untuk lebih baik dari orang lain atau membandingkan dirimu dengan mereka yang mungkin terlihat lebih sukses atau lebih populer. Keaslian adalah tentang menerima dirimu sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan semua ketidaksempurnaan yang menjadikanmu manusia yang luar biasa. Keaslian adalah tentang merangkul semua bagian dari dirimu, baik yang terang maupun yang gelap, dan menghargai mereka sebagai bagian dari cerita hidupmu yang penuh makna. Mungkin, di beberapa titik, kamu akan merasa kesepian atau terasing karena perjalanan menuju keaslian. Seringkali berarti menjauh dari norma sosial atau harapan orang lain. Namun, inilah yang perlu kamu ingat. Kesendirian itu bukanlah kelemahan. Itu adalah ruang di mana kamu dapat benar-benar mengenal dirimu sendiri, di mana kamu dapat menemukan kekuatanmu yang sejati dan memperkuat fondasi dari keaslianmu. Kamu tidak perlu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dunia ini. Dunia yang akan menyesuaikan diri denganmu. Ketika kamu benar-benar memilih untuk menjadi dirimu sendiri. Saat kamu merangkul keaslianmu, kamu akan mulai melihat bahwa dunia di sekitarmu berubah. Orang-orang yang benar-benar sejalan dengan energi yang kamu pancarkan akan mulai muncul, dan hubungan yang lebih mendalam akan terbentuk. Keaslian menarik orang-orang yang tepat, yang bisa melihat dan menghargai siapa dirimu tanpa harus mencoba mengubahmu. Ini adalah hukum alam. Ketika kamu menjadi dirimu yang sejati, kamu membuka jalan bagi orang-orang yang benar-benar cocok dengan vibrasimu untuk datang ke dalam hidupmu. Mereka yang tidak bisa menerima keaslianmu akan perlahan mundur, dan itu adalah hal yang baik. Karena keaslianmu tidak pernah untuk dipaksakan atau dipertahankan dengan cara yang tidak alami. Keaslian juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan kita. Kita semua memiliki sisi gelap, bagian dari diri kita yang belum sepenuhnya kita terima. Tetapi ketika kita bisa menerima dan merangkul sisi tersebut, kita mulai menemukan kekuatan dalam kelemahan kita. Keaslian bukan tentang menjadi sempurna, itu adalah tentang menjadi sepenuhnya manusia, dengan semua ketidaksempurnaan yang membentuk siapa kita. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita, kita memberi izin pada diri kita sendiri untuk tumbuh, berubah, dan berkembang. Pada akhirnya, keaslian adalah tentang mencintai diri sendiri dengan cara yang mendalam dan tanpa syarat. Ini adalah tentang mengetahui bahwa kamu layak dihargai dan dihormati untuk siapa dirimu sebenarnya, bukan untuk apa yang kamu coba tunjukkan kepada dunia. Keaslian adalah cermin dari cinta diri yang sejati, dan ketika kamu merangkulnya, kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kekuatan yang tak terbatas untuk mengubah dunia di sekitarmu. Bab 5. Alkimia penerimaan. Hidup bukanlah garis lurus menuju kebahagiaan tanpa henti. Tidak, hidup jauh lebih rumit dari itu. Hidup adalah tarian dinamis antara cahaya dan bayangan, sukacita dan kesedihan, kemenangan dan kegagalan. Ini adalah aliran yang terus berubah. Pergeseran pengalaman yang membentuk, memahat, dan pada akhirnya mengubahmu menjadi dirimu yang sekarang. Kehidupan tidak menawarkan janji akan perjalanan yang mulus. Ada pasang surut, lika-liku yang menguji ketahanan batin. Kadang-kadang, perjalanan itu terasa berat, dan kita terjebak dalam keputusasaan, tetapi sebenarnya, dalam setiap perubahan itu, ada pelajaran yang disiapkan untuk kita. Kita seringkali merasa seperti kita tidak bisa menghadapinya, tetapi setiap pengalaman, baik itu kebahagiaan atau kesedihan, memiliki cara unik untuk membawa kita lebih dekat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam sebuah kebingungan emosional yang tak berujung? Seolah-olah hidupmu terhenti pada satu titik, dan meskipun kamu berusaha sekuat tenaga, segala sesuatu tampak tidak bergerak. Itulah momen-momen ketika kamu dihadapkan pada ketidakpastian, ketika perasaanmu bergejolak dan semuanya tampak gelap. Namun, di balik kegelapan itu, ada kesempatan untuk berkembang, untuk memahami bahwa setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Hidupmu
dengan segala tantangan dan keindahannya, adalah sebuah karya seni yang sedang dibentuk dan penerimaan adalah alat yang akan membantumu melukisnya. Kamu telah melewati masa-masa perenungan mendalam, melintasi kabut emosional, mencoba memahami kekacauan yang ada di dalam. Mungkin ada saat-saat di mana kamu membawa kesedihan yang mendalam, beban berat yang seolah datang entah dari mana. Rasanya seperti ada sungai tak terlihat yang mengalir di bawah permukaan hidupmu, arusnya membentuk segala sesuatu yang terlihat di atas permukaan, meskipun kamu tidak selalu bisa melacak jalurnya. Pernahkah kamu merasa seperti arus kehidupan begitu kuat, hingga kamu hampir tenggelam? Rasanya seperti segala sesuatu datang bersamaan, dan kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Itu adalah momen-momen ketika perasaan kesedihan, kehilangan, atau ketidakpastian datang begitu mendalam, hingga rasanya hampir tidak bisa diterima. Namun saat kamu belajar untuk membiarkan perasaan-perasaan itu hadir tanpa penolakan, kamu akan mulai merasakan kelegaan yang luar biasa. Sebab, dalam setiap perasaan itu, ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Pelajaran yang membantu kamu tumbuh dan berkembang. Namun disinilah keajaiban itu terjadi. Kamu belajar untuk merangkul seluruh spektrum pengalaman ini. Melihat keindahan dalam puncak dan lembahnya, memahami bahwa baik cahaya maupun bayangan itu diperlukan. Kamu tidak lagi melawan arus sungai bawah tanah itu. Kamu belajar menavigasinya, menghargai alirannya, dan melihat kekuatan yang dimilikinya. Saat kamu belajar menerima setiap bagian dari dirimu, baik yang terang maupun yang gelap, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ini adalah bagian dari alkimia penerimaan. Kemampuan untuk melihat bahwa bahkan dalam momen-momen yang penuh tantangan dan sulit, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap emosi, baik itu kegembiraan atau kesedihan, memiliki peran penting dalam perjalanan hidupmu. Dengan menerima mereka tanpa penghakiman, kamu membuka diri untuk sebuah kebijaksanaan yang lebih dalam. Inilah alkimia penerimaan. Mengubah emosi berat dan tidak nyaman menjadi kebijaksanaan emas, mengubah kesedihan menjadi empati, dan mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Kamu telah menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap emosi, memiliki peran dalam skema besar hidupmu. Bahkan momen-momen tergelap memiliki tujuan. Ini adalah bagian dari proses transformasi, di mana kamu bukan hanya menerima hidup seperti apa adanya, tetapi juga menemukan keindahan dalam perjalanan itu. Bayangkan sebuah lukisan tanpa bayangan, datar, tanpa kehidupan, dan tanpa makna. Interaksi antara cahaya dan gelaplah yang memberikan kedalaman, kekayaan, dan kompleksitas pada lukisan itu. Hal yang sama berlaku untuk hidupmu. Bayangan itu sama pentingnya dengan cahaya. Mereka memberikan kedalaman, karakter, dan perspektif pada perjalananmu. Lukisan hidup kita dibentuk oleh setiap detil yang ada, baik yang terang maupun yang gelap. Tanpa adanya kontras, hidup kita akan terasa datar dan tak bernyawa. Sama halnya dengan sebuah lukisan yang membutuhkan bayangan untuk memberi kedalaman. Hidup kita pun membutuhkan momen-momen kesedihan, kehilangan, dan perjuangan untuk memberi makna yang lebih dalam pada kebahagiaan dan kemenangan kita. Kedua elemen ini, cahaya dan bayangan, adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan keduanya membentuk siapa kita. Kamu tidak rusak hanya karena merasakan kesedihan atau mengalami rasa sakit. Kamu hanya hidup, dan dalam kehidupanmu, kamu utuh dan lengkap sebagaimana adanya. Kebenaran inilah yang menjadi dasar transformasi luar biasa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Banyak orang yang merasa rusak atau tidak cukup baik ketika mereka mengalami kesedihan atau kesulitan. Namun, itu adalah pandangan yang salah. Setiap orang yang hidup pasti merasakan suka dan duka, dan tidak ada yang salah dengan itu. Kamu bukanlah kegagalan hanya karena kamu merasakan sakit atau kebingungan. Sebaliknya, kamu adalah seorang pejuang yang tengah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan pelajaran dan transformasi. Dalam setiap langkah yang kamu ambil, kamu semakin mendekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan dunia ini. Proses penerimaan ini adalah sebuah perjalanan yang memerlukan waktu. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kedamaian batin. Namun, setiap kali kamu menerima dirimu sepenuhnya, tanpa menghakimi atau menolak bagian dari dirimu,
kamu akan merasa semakin utuh. Ini adalah alkimia batin yang terjadi ketika kamu menerima semua pengalaman hidupmu, baik yang manis maupun yang pahit, dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan yang memberi kekuatan dan arah dalam hidupmu. Pada akhirnya, penerimaan bukanlah tentang pasrah atau menyerah pada keadaan. Penerimaan adalah tentang menyadari bahwa setiap pengalaman yang kamu alami memiliki tujuan dan makna yang lebih besar. Ini adalah pengakuan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya, tetapi lebih kepada bagaimana kamu merespons setiap momen dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ketika kamu belajar untuk menerima hidupmu sepenuhnya, kamu akan merasa lebih damai, lebih kuat, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Setiap luka yang kamu alami akan sembuh seiring waktu, dan setiap pengalaman yang kamu hadapi akan membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari penerimaan, karena dalam penerimaanlah kamu akan menemukan kebebasan sejati. Bab 6. Fajar realitas baru. Kamu berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah realitas baru yang tidak hanya menantimu, tetapi juga sedang kamu bentuk. Realitas ini telah dibentuk oleh perjalanan panjang, oleh transformasi yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun sangat terasa di dalam diri. Ini adalah perjalanan yang mengarah pada pergeseran perspektif yang meluas, keaslian yang teguh, dan penerimaan yang mendalam terhadap setiap pengalaman yang telah dan akan kamu jalani. Pergeseran ini bukanlah sesuatu yang sepele. Ini adalah transformasi besar yang melibatkan kalibrasi ulang total dalam segala hal, energi, persepsi, dan cara kamu melihat kehidupan itu sendiri. Seperti halnya sebuah teleskop yang akhirnya fokus tajam, realitas yang dulu tampak buram kini terbuka dengan kejelasan yang memukau. Bayangkan dirimu memandang langit yang sebelumnya dipenuhi kabut. Namun, sekarang setiap bintang bersinar terang. Setiap kemungkinan tampak lebih nyata, lebih dapat dicapai. Inilah gambaran tentang hidupmu sekarang. Bintang-bintang harapan, potensi, dan kemungkinan-kemungkinan yang selama ini tersembunyi, kini tampak begitu jelas, begitu dekat. Sebelumnya, ada keraguan, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi, yang seolah menghalangi pandanganmu terhadap potensi yang ada. Namun sekarang semua itu mulai memudar, seiring dengan bertumbuhnya pemahaman bahwa batasan yang dulu kamu rasakan hanya ada dalam pikiranmu, bukan kenyataan yang sebenarnya. Kamu kini dapat melihat dengan lebih jelas, tidak hanya apa yang ada di hadapanmu, tetapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Potensi tak terbatas yang mengalir melalui setiap detik hidupmu. Semua yang dulu terasa jauh dan sulit dijangkau, kini tampak mungkin. Seperti membuka mata dan melihat dunia dalam warna yang lebih cerah. Kejelasan baru ini, cara pandang baru yang telah kamu raih, bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini adalah cahaya yang mulai menyinari jalan bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu bukan hanya menjalani hidupmu, kamu menjadi bukti hidup akan kekuatan yang luar biasa dari jiwa yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit dan berkembang, meskipun dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Kamu menjadi contoh nyata dari apa yang bisa terjadi ketika seseorang menyelaraskan keberadaannya dengan kebenaran terdalamnya. Dalam proses ini, kamu tidak hanya menyentuh hidupmu sendiri, tetapi juga menginspirasi mereka yang berada di dekatmu untuk memulai perjalanan mereka menuju kesadaran yang lebih tinggi, menuju realitas baru mereka sendiri. Ingatlah tentang burung kolibri yang terjun ke bunga matahari. Keindahan dan kekuatan tak terbendung dari burung itu yang dengan penuh keteguhan terbang menuju tujuan dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa adalah metafora yang tepat untuk kekuatan yang kini ada dalam dirimu. Seperti kolibri yang tidak ragu mengejar bunga yang menariknya, kamu kini memiliki kekuatan untuk mengejar tujuanmu tanpa keraguan, dengan tekad yang membara. Kamu telah menyadari bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya pada kekuatan sejati mereka. Kini, kamu tidak hanya bertahan dalam kehidupan, kamu bersinar.
Tidak hanya berusaha untuk melewati setiap hari, tetapi menciptakan kehidupan yang lebih dari sekadar eksistensi. Kamu membentuk dunia di sekitarmu dengan kesadaran, dengan cinta, dan dengan keberanian untuk menjadi dirimu yang sejati. Kamu bukan hanya bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, kamu menciptakan kehidupan yang selalu kamu bayangkan, penuh dengan makna, tujuan, dan kebahagiaan yang sejati. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Transformasi yang kamu alami adalah proses yang penuh dengan tantangan, keraguan, dan rasa tidak pasti. Akan ada saat-saat di mana jalan yang kamu pilih tampak gelap, di mana langkahmu terasa berat, dan di mana dunia di sekitarmu tampak menentang perubahan yang sedang terjadi. Tetapi, justru di saat-saat seperti ini, kamu akan menemukan kekuatanmu yang sebenarnya. Kamu akan menyadari bahwa dalam setiap tantangan ada pelajaran, dan dalam setiap kesulitan ada kesempatan untuk tumbuh. Setiap langkah yang kamu ambil, bahkan yang paling kecil sekalipun, adalah bagian dari perjalanan menuju realitas baru ini. Sebuah realitas yang penuh dengan kemungkinan dan peluang yang menanti untuk dijelajahi. Ketika kamu berjalan lebih dalam ke dalam realitas ini, kamu akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa hidupmu tidak lagi dibatasi oleh ketakutan atau keraguan. Kamu telah melepaskan belenggu-belenggu lama yang membelenggu pikiran dan jiwamu. Sekarang kamu lebih bebas, lebih kuat, dan lebih mampu untuk mengejar impianmu dengan penuh keyakinan. Kamu tahu bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat kepada versi dirimu yang lebih baik, yang lebih bijaksana, dan yang lebih penuh dengan cinta dan keberanian. Pergeseran ini, yang mungkin terasa seperti fajar yang perlahan menyinari dunia, bukan hanya tentang apa yang kamu lihat di luar, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam dirimu. Realitas baru ini melibatkan penerimaan diri yang mendalam, sebuah pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan bahwa setiap tindakan yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih luas. Dalam penerimaan ini, kamu menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, dan dengan kedamaian ini, kamu menemukan kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan visi terdalammu. Saat kamu memasuki fajar realitas baru, kamu akan merasakan bahwa segala yang kamu butuhkan sudah ada dalam dirimu. Keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan yang kamu cari bukanlah sesuatu yang terpisah darimu, melainkan sesuatu yang selalu ada, hanya menunggu untuk ditemukan. Dalam momen hening, ketika kamu duduk dengan diri sendiri, kamu akan merasakan energi yang mengalir melalui dirimu, menghubungkanmu dengan seluruh alam semesta. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu, tetapi juga tentang hubunganmu dengan dunia. Setiap tindakan, setiap kata, mengirimkan getaran yang mempengaruhi dunia di sekitarmu. Setiap pilihan dan langkah menciptakan gelombang energi yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejakmu. Kamu adalah bagian dari perubahan yang lebih besar, gerakan menuju kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Ketika kamu berjalan di jalan ini, kamu mengundang orang lain untuk membebaskan diri dari ketakutan dan keraguan, dan untuk menyadari potensi luar biasa dalam diri mereka. Dalam perjalananmu, kamu mengubah hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu. Kamu adalah sumber cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan. Fajar realitas baru ini adalah panggilan untuk melangkah lebih jauh, mengejar impian dengan keyakinan, dan hidup dengan kesadaran bahwa kamu adalah pencipta kehidupanmu. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya mengubahmu, tetapi juga mengubah dunia. Dengan setiap langkah, setiap pilihan kamu membawa dunia lebih dekat kepada kedamaian, kebahagiaan, dan keberlimpahan sejati. Kini saatnya untuk bersinar dan menciptakan kehidupan penuh makna dan kebahagiaan yang sejati. Bab 7. Petualangan baru yang menantimu. Sahabatku, ketika kita berdiri di persimpangan hidup dengan berbagai pilihan yang terbuka di depan mata, seringkali kita merasa terhanyut oleh keraguan dan ketakutan. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa petualangan hidupmu
adalah sesuatu yang sangat berharga. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan besar yang sedang kamu jalani. Jangan takut untuk melangkah maju, meskipun jalan yang terbentang di depan mungkin tampak penuh dengan ketidakpastian. Perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Setiap hari, kita disuguhkan dengan peluang untuk berkembang dan bertransformasi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Mungkin, saat ini, kamu merasa terjebak dalam rutinitas atau kebingungan tentang arah hidupmu. Tapi percayalah sahabatku, bahwa perjalanan ini, petualanganmu, masih panjang dan penuh dengan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Cobalah untuk membuka matamu dan hatimu terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di sekitarmu. Mungkin ada tantangan yang tampak menakutkan, namun ingatlah bahwa di balik setiap tantangan tersebut ada pelajaran yang berharga. Tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang telah melewati ujian-ujian hidup dan tetap berdiri teguh. Sahabatku, kamu adalah pencipta dari kisah hidupmu sendiri. Setiap pilihan yang kamu buat, setiap keputusan yang kamu ambil adalah benang-benang yang menyusun jalinan cerita hidupmu. Terkadang, kita merasa terperangkap dalam kisah yang tidak kita inginkan, tetapi ingatlah bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk mengubah cerita itu. Apa yang kamu pilih untuk lakukan hari ini adalah bagian dari petualangan yang lebih besar. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkahmu. Keajaiban terbesar dalam hidup adalah ketika kita berani untuk mengambil langkah pertama, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia ini penuh dengan kemungkinan tak terbatas, dan kamu memiliki kemampuan untuk menjadikannya nyata. Salah satu bagian yang tak terhindarkan dalam petualangan adalah rintangan dan ketakutan. Ketika kita memulai perjalanan menuju hal-hal yang lebih besar, kita sering dihadapkan pada ketakutan. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan akan ketidakpastian. Namun ketahuilah bahwa ketakutan adalah bagian dari proses. Ketakutan tidak perlu menjadi penghalang, tetapi bisa menjadi pendorong untuk melangkah lebih jauh. Setiap kali kamu merasa takut, ingatlah bahwa ketakutan hanyalah bayangan dari pikiran kita yang mencoba menghalangi kita untuk mencapai potensi sejati kita. Berani menghadapi ketakutan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ketika kita memilih untuk tidak terjebak dalam ketakutan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dan menciptakan keajaiban. Tantangan akan selalu ada, tetapi ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Setiap langkah yang kamu ambil dalam menghadapi rintangan tersebut adalah langkah menuju pertumbuhan pribadi dan kebijaksanaan. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Ketika kamu berhasil melewati rintangan, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Apa yang menantimu di depan sana? Petualangan luar biasa apa yang akan kamu jalani? Keajaiban apa yang akan kamu ciptakan? Dunia ini penuh dengan peluang yang belum kamu temui. Keajaiban bukan hanya tentang hal-hal besar dan dramatis. Keajaiban juga bisa ditemukan dalam hal-hal kecil, dalam momen-momen sehari-hari yang penuh makna. Ketika kamu melangkah dengan penuh keyakinan, kamu akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu akan mulai menyadari keajaiban yang ada di sekitarmu, dalam setiap percakapan, dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil. Dunia menunggu untuk melihat apa yang akan kamu ciptakan selanjutnya, dan yang lebih penting lagi, dunia menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Keajaiban terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa kita memiliki potensi untuk mengubah dunia dengan cara kita sendiri. Tidak ada batasan untuk apa yang bisa kita capai. Setiap orang yang datang ke dalam hidupmu, setiap pertemuan yang terjadi, adalah bagian dari perjalanan ini yang telah disusun dengan sempurna oleh alam semesta. Sahabatku, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu. Ini adalah tentang menerima diri kita dengan segala kekuatan dan kelemahan kita. Petualangan hidup ini adalah kesempatan untuk mengenal diri kita lebih dalam.
untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, dan untuk merayakan setiap langkah kecil yang kita ambil. Tidak ada perjalanan yang sempurna. Setiap langkah yang kamu ambil, baik itu langkah maju atau mundur, adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada yang salah dengan gagal atau membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan terus berjalan. Dalam setiap kegagalan, tersembunyi pelajaran yang sangat berharga. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah proses pembelajaran yang memperkuat karakter dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Di sisi lain, setiap keberhasilan adalah kesempatan besar untuk bersyukur. Dengan bersyukur, kita tidak hanya menghargai apa yang telah kita capai, tetapi juga mengakui peran usaha, doa, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan sejati bermula dari penerimaan diri. Menerima dirimu apa adanya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihan, adalah langkah pertama untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kamu belajar mencintai dirimu sendiri, kamu membuka pintu bagi cinta dan penerimaan dari dunia luar. Cinta yang sejati, yang berasal dari dalam diri kita, adalah kekuatan besar yang mampu mengubah hidup. Cinta ini memberi kita keberanian untuk bermimpi, bertindak, dan menciptakan keajaiban dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Kepercayaan diri adalah bahan bakar utama untuk melangkah maju. Tanpa kepercayaan diri, kita mungkin akan merasa ragu untuk mencoba hal-hal baru, mengambil risiko, atau mengejar impian yang tampak sulit dijangkau. Namun, kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Itu adalah sesuatu yang perlu dibangun. Langkah pertama dalam membangun kepercayaan diri adalah menghargai diri sendiri, dengan menyadari semua hal positif yang ada dalam dirimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap pencapaian kecil yang berhasil kamu raih, adalah bukti nyata bahwa kamu mampu. Percayalah pada dirimu sendiri. Dengan kepercayaan diri, kamu akan menemukan kekuatan yang tak terbayangkan untuk mengatasi tantangan hidup. Bahkan jika ketakutan menghampiri, kepercayaan diri membantumu untuk tetap melangkah. Ingatlah, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan keputusan untuk tidak membiarkan rasa takut menguasaimu. Perjalanan hidupmu tidak hanya berdampak pada dirimu sendiri, tetapi juga pada orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu melangkah dengan penuh keyakinan, kamu memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kamu menunjukkan bahwa setiap rintangan dapat diatasi, setiap impian dapat diraih, dan setiap orang memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang mencari inspirasi, harapan, dan kekuatan. Dengan keberanianmu, kamu menjadi sumber cahaya bagi mereka. Ingatlah, setiap tindakan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, memiliki dampak besar. Tindakanmu dapat memberikan harapan kepada mereka yang tengah berjuang. Ketika kamu memilih untuk melangkah maju dengan percaya diri, kamu tidak hanya menciptakan keajaiban dalam hidupmu sendiri, tetapi juga membantu orang lain melihat peluang yang sama dalam hidup mereka. Sahabatku, aku ingin mengucapkan terima kasih atas perjalanan luar biasa yang telah kita lalui bersama. Hidup adalah sebuah petualangan, dan aku bersyukur bisa berbagi momen-momen ini denganmu. Jika pesan ini memberikan manfaat, aku berharap kamu mau menyebarkannya kepada mereka yang mungkin membutuhkan dorongan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang mencari arah, semangat, dan harapan untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dengan berbagi pesan ini, kamu ikut memberikan cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan ini, aku mengundangmu untuk melanjutkan perjalanan transformasi ini bersama-sama. Masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil, pengalaman yang bisa kita bagi, dan impian yang bisa kita capai. Tontonlah video-video lainnya yang telah disiapkan untukmu. Setiap video adalah langkah baru dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih bermakna, dan lebih penuh keajaiban. Mari kita melangkah ke depan dengan penuh keyakinan, hati yang terbuka, dan semangat yang tak pernah padam. Dunia ini penuh dengan keajaiban yang siap kita ciptakan, asalkan kita percaya pada diri sendiri dan pada proses kehidupan. Sampai jumpa di sana, sahabatku.
Petualangan baru sudah menunggu, dan aku yakin kamu akan menciptakan keajaiban yang luar biasa dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah, karena kamu lebih kuat dan lebih istimewa dari yang kamu kira.